Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan layanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok dengan tema yaitu Cintai Budayamu. Sebelum kita mulai melaksanakan bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dari kalian siapa yang biasanya mimpin doa? Cowok biasanya? Ya, silakan Aziz. Ya, silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Aziz. Semoga dengan doa tadi kegiatan yang kita akan laksanakan pada kali ini akan berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, kembali ke topik, yaitu cintai budayamu. Pastikan di semua negara atau tempat sekalipun pasti punya yang namanya budaya, ya. Ini semuanya satu lokasi toh? Coba mungkin Aziz rumahnya mana? Saya Lambangan. Pelambangan. Oke, kira-kira budaya di sekitar rumah kamu yang mungkin kamu jumpai apa? Budaya itu nggak harus tari, nggak harus itu enggak. Mungkin kayak apa ya istilahnya, kayak apa kalau istilahnya makan manganan itu kan ada toh? Ada. Nah, itu kan juga termasuk budaya. Aziz Lambangan. Terus Dimas Prambon. Mungkin ada yang mungkin bisa dijelaskan budaya di sekitar rumah. Oh, ada. Kalau di Prambon itu mulai kegiatan budayanya itu simpitan, itu di setiap malam, setiap hari itu mengambil koin di setiap rumah. Oh, mengambil koin di setiap rumah. Itu dalam istilahnya dilaksanakannya dalam momen apa? Ya itu nanti kan rumahnya terkumpul banyak, lalu digunakan untuk membeli apa yang kayak lampu untuk menerangi jalan yang gelap di sekitar lingkungan. Oh, kayak apa istilahnya, gampangannya apa urunan atau iuran gitu ya? Atau gimana? Oh, gitu. Mungkin kalau Laila, siapa yang namanya lupa saya. Laila ya, namanya gitu. Kalau di rumah saya kan di sini itu kalau mau menanam padi itu ada wiwitan, dan setiap wiwitan itu pasti membawa seperti makanan tradisional, leret, ada wingkong, dan berbagai macam makanan tradisional lainnya. Oh gitu, jadi pas ada acara apa tadi namanya? Wiwitan. Wiwitan. Iya. Yang terakhir Lala, rumahnya mana? Kalau saya itu di rumah saya di Losari. Yang paling sering untuk BN-nya itu kayak pesek deso. Di apa namanya, di tempat kayak di sejarah makamnya leluhur ini. Oh, jadi makamnya dibersihkan seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini kan sudah cerita budaya di sekitar rumah masing-masing. Sekarang Bapak tanya, kalian ikut nggak budayanya itu atau hanya sekedar tahu? Ikut. Dimas ikut. Kalau saya Aziz? tahu dia. Tahu. Laila? Ikut. Jadi ikut bersih-bersih makam? Iya. Oh. Bagus, jadi kalau itu kan berarti kalian sadar ya, ternyata di sekitar rumahku itu ada budaya seperti ini, saya harus ikut, gak hanya sekedar tahu. Oke, itu termasuk juga kalian itu mencintai budaya ya, jadi nggak sekedar alah aku cah enom ikut budaya itu gak gaul, apa sih kuno, seperti itu kan. Kadang kan kebanyakan dari kita kan kalau misalnya mau ikut seperti itu kan pasti ada rasa kayak malu atau gimana tuh ya. Alah itu acaranya wong tua, ngapain masih muda seperti itu kan kebanyakan seperti itu. Oke. Karena kita bicara tentang budaya itu kan nggak harus di sekitar kita juga, tetapi seluruh Indonesia. Ya, mungkin bisa disebutkan salah satu contoh budaya di Indonesia yang hubungannya dengan seni. Tari, contohnya tari apa? Kalau itu band sendiri kan ada namanya sandur, itu juga termasuk tari. Sandur, tari sandur. Dia bisa jadi. Kan hubungannya dengan seni toh. Ya nggak harus tari juga, yang penting ada hubungannya sama seni. Sandur. Di Bali juga ada tari becak. Yang lain, ya. Jadi atau menyebutkan lagi nggak apa-apa, boleh.
tari kecak. Kalau di sekitar desa saya itu seninya kemudian ini seperti wayang sama reok. Wayang sama reok. Ada ya? Oke. Saya di semua ada apa? Itu seperti karawitan, Pak. Karawitan. Jadi Luas. oh itu dimainkannya dalam momen apa biasanya? Kalau ada acara seperti kan itu kadang Oh di hotel. Kamu ikut? Enggak. Ini Dimas. Apa contohnya? Contohnya kalau misalkan upacara apa itu pembakaran mayat ngabur itu juga termasuk budaya kan? Iya. Bagi masuk juga ada di Pulau. Oh jadi saya kira ini kan generasi kalian milenial itu Bapak kira ya ini mungkin Bapak Sujon atau apa kira-kira itu saya kira itu kalian itu apa ya kayak nggak peduli sama budaya ternyata nggak juga ya karena kalian juga peduli soalnya kan sekarang itu kebanyakan ya imbasnya dari kayak sosial media itu kan berimbas sekali misalnya kayak budaya itu yang melestarikan hanya generasi tua kalian wayang ya terutama wayang ya kita ambil contoh wayang aja wayang dalamnya kebanyakan kan daspo toh ya daspo terus sindenya sepuh juga terus yang ngirimin musiknya sepuh juga lah ya kan pemudanya ini kemana apa sibuk dengan hal yang lain atau mungkin baru proses belajar atau apa kan kita nggak tahu jadi ya bagus kalau misalnya kalian di apa istilahnya waktu muda gini sudah istilahnya paham dulu lah oh budaya itu ada kita wajib melestarikan karena itu penting kalian pasti pernah dengar budaya kita itu diambil sama negara lain istilahnya bukan diambil sih kayak di apa ya diakui apa contohnya pernah dengar kalian ada Ponorogo diakui sama Malaysia betul padahal reok kan dari Ponorogo kan di Indonesia kenapa tiba-tiba di Malaysia lah itu kan mungkin bisa jadi pertanyaan buat kita kenapa bisa diakui sama negara lain apakah kitanya sendiri yang kurang mengapresiasi atau mungkin negara itu yang istilahnya terlalu serakah untuk mau mengambil ya kita bisa introspeksi diri aja ya kan terus juga batik ya batik kan loh kalian kan pakai batik ini nggak semua negara itu pakai batik bahkan ada yang negara itu asing ini baju apa sih seperti ini kan banyak itu juga ada negara yang istilahnya mau mengakui itu kan ya bisa jadi kita yang kurang tertarik menggunakannya kita kurang apresiasi dengan kebudayaan sendiri jadi ada jalan buat negara lain untuk mengakui padahal budaya ini juga termasuk kekayaan bangsa ya kan ya sebagai generasi muda memang ya wajib sih kita mencintai budaya kalau enggak kita ya siapa lagi generasi kan akan terus ganti kan ya kalau misalnya generasi tua sudah selesai digantikan generasi berikutnya terus digantikan generasi berikutnya lagi nah, tapi kalau misalnya kita tidak cinta sama budaya misalnya generasinya Dimas dan kawan-kawan ini kok masa bodoh lah sama budaya terus yang mewariskan ke generasi selanjutnya siapa ya otomatis kan nanti punah loh hilang loh nah jangan sampai negara kita itu kehilangan satu-satunya aset yang paling banyak karena Indonesia ini kan yang paling banyak asetnya adalah budaya dari Pulau Sumatera itu pun budaya sudah banyak sekali kalian nggak akan bisa hitung budaya itu ya ada dari seninya dari bahasa itu pun juga termasuk budaya dari apa itu alat pusaka benda-benda itu kan juga budaya juga kan banyak sekali terus ada di Jawa pasti tempat kita tinggal yuk ya banyak sekali dari Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Banten, macam-macam kan ya sebanyak. Belum lagi yang Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Papua, banyak sekali. Jangan sampai
pelestarian budaya itu putus di generasi kita. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya generasi penerus kita itu tahu, oh Indonesia itu budayanya ini seperti itu. Sekarang Bapak tanya ya, ini mungkin pertanyaan yang gampang, ya gampang sih. Kalian lebih suka lihat konser dangdut atau lihat wayang? Suka konser dangdut atau suka lihat wayang? Kalau disuruh milih, dua-duanya. Jujur sih ya dangdut konser. Konser dangdut. Aduh Mas? Iya pas saya dangdut. Konser dangdut. Lala? Sama dangdut juga. Lala? Oh berarti semuanya suka dangdut? Ya. Karena oke, nggak masalah, itu kan berdasarkan subjektif ya, sukanya apa, dangdut atau wayang, oke dangdut. Apakah dangdut itu termasuk budaya kita? Enggak. Ya, karena kan ada lagu yang misalkan kalau ada sebuah lirik ya, dangdut is the music of my country. Dangdut of the music of my country. Oke. Dari Indonesia, tapi negara-negara lain juga punya dangdut. Oke, mungkin dangdut ya. Tetapi dalam faktanya sekarang ya kita jujur-jujuran aja. Apakah ketika kalian melihat konser dangdut itu ada unsur budayanya? Nggak ada? Ada nggak? Menampilkan budaya itu, misalnya budaya khas Indonesia, pas kalian lihat konser, mungkin kalian seringnya lihat apa artisnya? Yang kalian tahu? Balapa, biasanya penyanyinya? Oh, Via Valen. Terus? Nela Karisma ngono kuwi. Ya. Sing kecil itu siapa? Tasya Rusmala, hafal ya. Nah, ketika mereka perform atau manggung, apakah mereka itu dari segi mungkin pakaiannya atau apa, atau mungkin lagunya, apakah istilahnya membawa budaya Indonesia? Enggak ya? Nah, enggak lah? Enggak. Bahkan itu untuk yang penyanyi yang mungkin sudah terkenal, istilahnya punya nama besar. Bayangkan kalau misalnya penyanyi itu yang kurang terkenal. Ya pastilah kalian lihat penyanyi dangdut, terutama yang laki-laki, menurut kalian pakaian penyanyinya itu dari tingkat kesopanan itu gimana? Ya kayak kurang Kurang bahan. Ya, sopan. Tapi kalian suka ya? Tapi suka. Nah itu ya mungkin gini, nggak apa-apa kalian lihat konser dangdut itu nggak apa-apa. Tetapi yang jadi bahaya adalah ketika kalian terlalu sering melihat konser dangdut, ya awalnya kan karena suka, takutnya melupakan sesuatu yang penting di negara kita, yaitu budaya sendiri. Ya. Ketika kalian mencintai budaya, itu awalnya kan kalian interest dengan kegiatannya. Ya. Kalian suka, misalnya kalian mencintai budaya wayang, otomatis yang pertama kalian lakukan adalah melihatnya dulu. Ya, ngantuk-ngantuk wayang itu ceritanya apa. Ya mungkin awalnya kalau nggak biasa mungkin membosankan, apalagi wayang itu diputarnya pasti malam, nggak mungkin jam-jam minggu pagi kalian matanya seger lihat wayang itu nggak ada, pasti malam. Terus juga tari-tarian, ya pasti kalau misalnya kalian tari itu apa sih, bosannya ngomong-ngomong, iya kan? Terus kayak apalagi ya kesenian kayak manganan itu pun, manganan itu kan makan-makan ya, makan-makan di kuburan toh. Pasin pernah ikut, pernah. Itu banyak sekali makanan bawa dari rumah itu dibawa, dimakan bareng-bareng, mungkin terus bawa pulang lagi. Nah itu mungkin kalau untuk anak-anak muda sekarang itu ngapain sih? Kok bawa-bawa makanan dibawa ke kuburan terus dimakan bareng-bareng, itu enaknya apa kan? Yo pasti ada perbedaan seperti itu kan ada. Kan mending kan enak makan di rumah, makan di kafe, foto-foto, diupload kan kayak gitu kan, lebih interest kayak gitu. Tetapi kita sebagai
ya terutama kalian ya generasi penerus bangsa katanya, tapi nggak tahu ini mau nerusin kemajuan bangsa atau enggak kan ya nggak tahu saya. Ya semoga kalian sebagai penerus bangsa yang baik bisa membuat bangsa ini jadi lebih baik lagi. Ya langkah baiknya kalian mulai istilahnya dalam diri kalian, oh tugasku adalah selain belajar juga melestarikan budaya. Ya nggak harus semua. Kalau misalnya kalian nggak suka wayang, yus yang lain, cari budaya yang lain, entah itu tari, entah itu teater, entah kerawitan atau apa, nggak apa-apa boleh. Kalau nggak suka wayang lo ya, jangan dipaksa. Kemarin pas bimbingan sama Pak Hasim, kon delok wayang yus, delok, jangan kayak gitu. Ya, dipilih aja budaya apa yang kalian suka. Oh ini kok kelihatannya menarik ya, itu didalami, nggak apa-apa. Terus juga kalian kan pasti Korea, tahu tuh ya Korea? K-pop, tahu tuh ya? K-pop itu kan budayanya, ya anggap aja kita budayanya orang Korea. Ya. Menurut kalian sendiri, teman-teman kalian, sepantaran kalian itu lebih paham budaya sendiri, ya, apa K-popnya? K-popnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa suka K-pop? Karena mungkin K-pop memiliki daya tarik yang lebih kuat dari budaya kita. Mungkin mereka menganggap diri kita ini monoton atau seperti apa, kita nggak tahu kan cara pandang orang satu dengan kita beda. Oke, boleh berpendapat seperti itu. K-pop memiliki daya tarik yang lebih daripada budaya kita. Terutama mungkin saya tanya yang cewek dulu ya. Kamu tertarik K-pop itu dari apanya? Artisnya tampan. Dari tampan. Lala? Fashion. Berarti pakaiannya ya? Oke, kita bahas dari artisnya tampan. Ya jelas saja Indonesia itu kalah sama K-pop. Karena apa? Pelaku budaya di Indonesia itu kebanyakan sudah berumur. Iya kan? Kalau kalian lihat dari face-nya, ya otomatis kalah. Sing K-pop wong ganteng-ganteng, terus harusnya dur-dur, opa-opa, nunggu-nunggu. Ya, dan dibandingkan dengan yang budayawan Indonesia yang sudah berumur, ya opa-opa juga, cuman kan yang sana opa muda, yang opa tua. Iya kan? Ya sama, iya kan? Nah, itu dari segi udah kalah. Oh, dari tampilannya nggak suka pasti wae. Oke. Sekarang dari fashion. Ya kalau fashion ya memang apa ya? Kalau fashion kan itu kan tampilan untuk perform sih, tampilan untuk panggungnya, iya toh? Kan ada baju Korea itu kan ada yang baju yang kayak baju apa itu tradisional kan ada. Tapi kalau fashion masa kalau perform masa pakai itu kan nggak mungkin juga, iya toh? Ya sama kalau kita misalnya orang Indonesia pun ya awalnya dari yang muda-muda, kalau yang muda itu mau menekuni budaya, kita kan pasti yo banyak sih pemuda yang Indonesia yang ganteng, yang itu kan banyak. Cuman masalahnya adalah dia nggak mau terjun ke budayanya. Ya. Bayangkan kalau misalnya ada pemuda atau pemudi kita yang ganteng atau cantik, dia mau istilahnya mau meluangkan waktunya untuk mengembangkan budaya, ya pasti hasilnya akan sama. Karena betul tadi yang dilihat pertama adalah face-nya. Itu sebagai daya tarik pertama. Orang kalau lihat sesuatu pertama adalah tampilannya dulu. Ya. Wah, itu isinya cuman angin toh atau apa, ya urusan guru ini tampilan sih. Iya kan? Nah, sekarang yang cewek tadi dari face-nya sama fashion-nya oke. Yang cowok mungkin kalau interestnya ke K-pop itu apa? Berarti kan girl band. Kalau cewek boy band, kalau cowok girl bandnya. Tertariknya dari apa? Mungkin yang sama sih dari saya, cantik, terus ya ada bodinya yang seksi. Oh gitu. Jadi hanya modal gitu aja kalian sudah tertarik ya? Ya berarti kan mungkin bisa diambil kesimpulan kalian tertarik dengan budaya luar karena memang dari segi tampilannya itu sudah bagus sekali, ya kan? Nah,
entah padahal kan ya menurut Pak Asin sendiri ya Pak Asin juga suka, maksudnya lihat ya, siapa sih yang nggak suka orang yang cantik atau ganteng, siapa nggak suka, kan suka tuh ya. Tapi kalau misalnya kalian mau berpikir secara mungkin lebih kritis lagi, K-pop itu kan hanya nari, joget-joget, ya lah. Nah, kadang kan lip sync, nggak mungkin nyanyi gerak-gerak gitu suaranya bisa stabil itu kan nggak mungkin, iya lah. Nah, ya seperti itu terus diulang-ulang, cuman ganti artis yang mungkin yang awal pertama mungkin Super Junior atau apa, terus ganti lagi sekarang Blackpink atau apa, ya ini ganti lagi kan. Tapi kan formatnya kan sama, iya lah. Gak ada bedanya. Nah itu yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Oh iya ya, ini dari dulu yang ngene-ngene ae. Kenapa nggak kalian itu berusaha memunculkan budaya sendiri supaya budaya kita itu kasarannya menjajah negara lain, bukan malah budaya orang lain yang kita kembangkan di sini. Nah itu. Jadi jangan sampai, ya nggak apa-apa kalian suka K-pop itu boleh, mau belajar jenenge anak muda. Tetapi jangan sampai kalian melupakan, oh saya itu punya budaya, oh saya itu punya budaya yang sangat banyak. Alangkah baiknya kalau misalnya satu aja mungkin bisa mengembangkan, iya kan? Jangan sampai kalian, alah nggak seneng, buat K-pop wae, kalau kantor-kantor. Jangan sampai, takutnya apa? Yaitu tadi budaya kita diambil orang, yang pertama budaya kita hilang, punah karena tidak ada yang meregenerasi. Kalau wes gak duwe budaya, otomatis yang akan hilang adalah budaya ini bisa jadi sumber pemasukan. Ya, ingat orang luar kesini itu mau lihat budaya kita. Bahkan ada yang pernah bilang bahwa orang luar atau turis itu lebih tertarik dengan budaya kita daripada penduduk aslinya. Orang luar itu lebih tertarik untuk belajar istilahnya budaya kita biar bisa daripada orang lokalnya. Nah orang lokalnya ini nggak tahu mau entah gimana, saya juga belum paham. Ya jadi jangan sampai seperti itu. Ya, sebagai generasi muda, generasi milenial yang sekarang teknologinya sudah canggih, akses itu semua gampang, jangan sampai melupakan budaya atau tradisionalitas yang kita punya. Ya, karena itu sebagai jati diri bangsa. Nggak apa-apa suka K-pop, suka yang lagu barat atau apa, boleh nggak apa-apa. Cuman ya harus itu tadi, harus punya porsi untuk budaya sendiri. Paham ya? Ingat, ini kalian masih muda, siapa tahu dari berempat ini ya, ada yang jadi bupati, kita nggak tahu, ada yang jadi menteri, kita juga nggak tahu, ada yang jadi gubernur, nggak tahu juga ya. Tapi ketika kalian nanti kok sudah berada di posisi yang tinggi, jangan sampai melupakan, oh budayaku ini seperti ini, budayaku ini seperti ini. Ya, ada lagi, ingat budaya itu jangan kalian kotakkan ya, hanya sekedar seni, tari-tarian ya, jangan sampai. Kalian berangkat sekolah salim sama orang tuanya nggak? Salim enggak, orang tuanya kan kerja. Kerja, iya jangan kerja ya karena kondisi. Nah budaya salim sama orang tua itu juga termasuk budaya. Di negara lain belum tentu loh, kita berangkat sekolah itu salim sama orang tua itu belum tentu ada, ya kan? Kita masuk salam itu juga budaya. Ya, kita kalau lewat di depan orang yang lebih tua atau apa, biasanya gimana? Menunduk. Nah itu juga budaya. Kita belum tentu ada di negara lain seperti itu, belum tentu ada. Ya jadi tolong jangan dilupakan budaya kita. Ya, budaya nggak terpaku hanya sekedar tari-tarian, tapi juga tingkah laku, tata krama, sopan santun itu juga termasuk budaya Indonesia. Jadi jangan sampai hilang, ya, jangan sampai hilang. Tetap tanamkan dalam diri kalian, oh budayaku Indonesia itu seperti ini. Jangan sampai
apa ya istilahnya termakan sama budaya negara lain ya. Kalau sudah termakan dari negara lain ya otomatis ya ibaratnya kita terjajah. Kalau dulu mungkin jajahnya karena mungkin kita punya sesuatu entah rempah-rempah, entah emas, entah apa, tetapi sekarang penjajahnya itu lewat budaya. Nah, ya. Banyak sekarang sudah mulai di acara TV itu banyak kan yang ditampilkan yo istilah yus itu sing wong Korea sing ganteng-ganteng lah, itu otomatis yang wajahnya standar ya kayak saya ini yo gak payu akhirnya. Ya kan yo kasihan. Ya jadi karena jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang budaya, kali ini cinta budaya. Sebagai siswa, Bapak harap kalian benar-benar bisa istilahnya mencintai budaya. Meskipun sedikit gak apa-apa, sedikit tok gak apa-apa. Yang penting ada porsi untuk mencintai budaya sendiri. Ya, ada yang ditanyakan mungkin, Dimas? Makanan tradisional, iya betul, ya lupa. Makanan pun itu juga termasuk budaya, ya. Makanan tradisional ya mungkin bisa contohnya kalau apa ya, lemper, terus kayak rengginang, terus apa kue kucur, nah, itu kan ya termasuk budaya juga. Nah, tetapi kebanyakan kalau sekarang kalau ada hantaran ikan kayaknya sudah hampir jarang ya bikin seperti, atau masih ada, atau masih menemukan, masih ada ya apa itu juga termasuk budaya. Jadi mungkin Dimas yang hobinya masak mungkin ya tetap dikembangkan itu. Istilahnya jangan sampai hilang, jangan sampai diganti kayak Black Forest atau apa itu kan ya. Jangan sampai diganti seperti itu. Jadi tetap ya itu benar, makanan itu juga termasuk budaya. Ini yang lain atau sudah cukup ya pembahasan tentang budaya yang ya saya kira melebar kemana-mana, tapi nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah ketika kalian sebagai penerus bangsa itu harus mencintai budaya sendiri, sedikit pun nggak apa-apa ya, meskipun cuma sedikit ya. Jadi cukup untuk pertemuan kali ini, atau mungkin ada yang masih kurang. Kalau masih kurang mungkin besok atau apa bisa dijadwalkan lagi, boleh, nggak apa-apa. Ini Pak, misalkan kita sudah sadar pentingnya akan melestarikan budaya ya. Kalau tapi teman-teman yang lain belum sadar bagaimana cara menyadarkan teman-teman yang lain. Nah, sekarang kan zamannya era digital kan ya. Kamu kan pasti tahu yang namanya YouTube, Instagram atau apa. Ya sudah, kamu bikin sesuatu yang menarik tentang budaya kamu posting, kamu share, tunjukkan ke teman-teman kamu. Ya syukur-syukur kalau misalnya jadi income, jadi pemasukan, lah otomatis kan, oh iya, Aziz kayak bikin konten budaya ini kok ada pemasukan. Nah itu kan otomatis tertarik juga. Oh ya wes lah, aku tak ikut juga. Mungkin Aziz bahas tentang budaya ini, yang lain budaya yang ini lah. Itu kan juga termasuk. Jadi ya pinter-pinternya kamu memasarkan budaya kamu dengan cara yang lebih modern, seperti itu. Mungkin Laila ada pertanyaan? Kan kalau saya mendengar dari Aziz, kan itu kan harus benar-benar memasarkan budaya kita. Nah, sedangkan budaya kita itu jarang ada yang suka, lebih banyak budaya yang lain daripada budaya kita, sukanya gitu. Nah terus gimana gitu Pak caranya untuk diri sendiri agar bisa mencintai budaya itu sendiri? Nah itu tadi sebenarnya kasusnya sama, karena kelemahan kita adalah kenapa budaya kita kurang dicintai adalah ya kurangnya pemasaran. Ya, kamu aja cek di YouTube video K-pop sama video tari di Indonesia itu lebih banyak mana? Pasti kan banyak K-pop. Iya kan, lah itu karena kita kalah dari pemasarannya. Orang kita sendiri itu mungkin agak malas untuk memasarkan, oh budayaku tuh lo ini itu agak malas. Jadi ya itu tadi karena kita kalah pemasarannya. Kalau kita yakin, oh istilahnya
aku punya budaya ini harus saya tunjukkan. Entah kamu mengemasnya gimana, kamu posting, kamu minta pendapat kurangnya apa, terus posting lagi, kurangnya apa, posting lagi lah. Insya Allah kalau istilahnya gigih seperti itu ya otomatis kalau semuanya bergerak bersama-sama ya otomatis nanti budaya kita juga akan naik. Banyak yang lihat, yang lihat itu nggak cuma kita tapi juga orang lain dari luar juga. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai malas untuk memasarkan budaya kita sendiri. Ya. Nih Lala terakhir mau tanya apa enggak? Enggak tanya. Oh yang penting dia ikut bersih makam ya. Itu nggak apa-apa. Itu bersih makam itu bersihnya seminggu sekali apa gimana? 1 tahun 1 kali. Dan kamu 1 tahun 1 kali itu pasti ikut? Ya. Astaga. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting pernah ikut nyapu makam ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bapak akhiri, nggak apa-apa ya. Semoga cukup dengan pembahasan. Yang penting adalah kalian sebagai penerus harus cinta budaya, nggak boleh sampai terlena dengan budaya orang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga ini kan kalian sudah kelas 12, sebentar lagi lulus. Ya semoga setelah lulus kalian mendapatkan apa yang diinginkan. Ada yang kuliah, semoga masuk ke jurusan yang dipengen. Ada yang bekerja, semoga mendapatkan pekerjaan yang layak yang diinginkan. Ada yang mau kalau nikah, semoga dapat suami atau istri yang diinginkan. Ya nggak apa-apa ya, tapi kalau nikah saya sarankan jangan dulu ya. Kalian itu terlalu muda, kalian perlu melihat sesuatu yang lebih luas dulu. Jangan sampai kalian terikat oleh sesuatu yang mengekang ya. Tapi kalau kebelet ya nggak apa-apa, terserah kalian. Ya terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri, kami diawali dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa. Ya monggo silakan Aziz. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.